MC kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi usianya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelumnya mohon izin ya sedikit telat ya karena di Medan baru selesai sholat berjamaah di sini seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب حديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik, yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini insyaallah tabarakallah ya teman-teman ya di tahun 2026 ini day one kajian ya, Masya Allah. Pada itu ketika Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sudah sepantasnya kita, sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita memperbanyak yang namanya salawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ucapan penghormatan kami kepada Ustadz Irham Effendi. InsyaAllah beliau ini adalah salah satu teman musyrif saya ketika di Maskanul Hufaz Bintaro ya teman-teman ya. Alhamdulillah beliau sedang menjalankan pendidikannya di Mesir. InsyaAllah semoga Allah mudahkan beliau. Allah selesaikan sampai S2 dan S3-nya nanti, amin. S1, S2 dan S3-nya dan pulang-pulang menjadi ulama besar, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, InsyaAllah. Sebelumnya mohon izin Ustaz ya. Ya Allah. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kajian-kajian sebelumnya dan pada malam hari ini kita sedikit agak berbeda teman-teman. Nah, di sini insyaallah setiap malam Senin hari ini mulai malam ini malam Senin ke depan dan seterusnya insyaallah saya akan bersama teman-teman yang dimana kita akan membahas materi tajwid dan tahsin dan insyaallah dengan seiring berjalannya waktu, insyaallah kita akan menambah hafalan kita, baik hafalan Al-Qur'annya maupun hadisnya dan sebagainya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, kesempatan, keberkahan waktu insyaallah teman-teman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman, apakah di sini ada yang pertama kali bersama saya atau sebelumnya udah pernah semua ya sepertinya teman-teman? InsyaAllah. Sebelumnya juga mohon maaf belakangan ini belum bisa membersamai kajian-kajian yang lain karena juga waktu kalau di malam hari teman-teman saya Senin sampai Jumat itu ada waktu kuliah kampus, jadi pagi itu mengajar dan malam itu saya kuliah, jadi tidak dapat waktu untuk membersamai, makanya saya buat di setiap malam Senin insyaallah. Nah, baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas membedah yang dimana sebelumnya mohon izin. Nah di sini saya akan membawa kitab panduan tahsin Al-Quran metode mahfaz. Nah yang dimana saya teman-teman waktu di Ma'had Ali Amanah juga dan kemarin terakhir kali di Ma'had Maskanul Hufaz yakni punyanya Ustaz Oki dan ini juga kami mempelajarinya
bersama-sama juga dengan Ustaz Irham ya. Ustaz Irham ya, insyaallah. Ustaz Irham sebelumnya apa kabar Ustaz Irham? Apakah baik? Insyaallah. Beliau ini juga teman-teman adalah salah satu founder kajian juga ya teman-teman. Ustaz Irham, gimana kabarnya Ustaz Irham? Insyaallah, kangen banget saya nih. Alhamdulillah khair, Ustaz, ya khair. Ya Allah, baik, izin saya. Nah, di sini apakah betul Ustaz kita mempelajari kitab ini Ustaz? Betul Ustaz ya? Insyaallah kita bersama teman-teman lainnya akan membahas ulang atau sharing-sharing lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah pada mahir, sudah pada jago nih membaca Al-Qur'annya, tahsinnya juga sudah bagus. Mungkin kita hanya sharing-sharing saja teman-teman. Nah, baik. Ini teman-teman. Kitabnya seperti itu. Insyaallah kita akan bedah seluruh isi-isinya ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah yang telah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, cahaya hati dan rahmat bagi seluruh Islam, bagi seluruh alam juga. Nah, salawat serta salam kita ulangi lagi. Mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kajian sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian ini mari kita bersama-sama merenungkan betapa agung dan mulianya Al-Qur'an, bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup dan penolong kita di dunia maupun di akhirat insyaallah. Nah, yang dimana juga alhamdulillah di malam ini kita di bulan Rajab ya teman-teman, di pertengahan bulan Rajab 16 atau 17 gitu ya, 17 Rajab insyaallah, yang dimana juga bulan kelahiran Nabi, Isra Mi'raj Nabi ya, yang dimana insyaallah dengan Isra Mi'raj itu Nabi memperjuangkan dengan ibadah kita yakni turunnya perintah sholat seperti itu. Di sini insyaallah kita akan membahas sebelum kita masuk ke metode menghafal maupun cara menghafal. Di sini kita akan membahas dari dasar dulu teman-teman ya. Jadi sebelum itu nanti insyaallah setelah kita mempelajari ini, mungkin dari permintaan admin kajian nanti teman-teman ada dimintakan setoran ke teman-teman lainnya. Jadi setelah kita mempelajari ini, teman-teman bisa setorannya bukan hafalan Al-Qur'an teman-teman, namun nanti ada sedikit dasar-dasar yang kita pelajari. Baik, di sini sebelumnya yang pertama, di sini kita akan membahas definisi Al-Qur'an. Di kitab ini yakni secara bahasa itu qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Teman-teman boleh catat, nanti juga insyaallah saya share ke admin teman-teman atau ke MC, nanti saya akan share dan teman-teman boleh baca. Tapi teman-teman boleh juga untuk ditulis dahulu. Jadi sebelum kita mempelajari tajwid, sebelum kita mempelajari tahsin, kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih itu Al-Qur'an? Nah, di sini di dalam kitab ini dijelaskan Al-Qur'an secara bahasa, yakni kalau teman-teman bisa tulisan bahasa Arab boleh juga. Qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Saya ulangin. Qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Benar teman, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Artinya apa teman-teman? Al-Qur'an memang diturunkan untuk dibaca, kemudian dipelajari dan memang harus diamalkan, teman-teman. Di Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian di sini ada secara istilah. Nanti mungkin saya sedikit kasih bocoran mengenai setoran hafalannya, yakni yang pertama definisi Al-Qur'an secara bahasa. Itu teman-teman harus hafal, harus betul-betul paham. Yakni qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian secara istilah. Nah, di sini secara istilah insyaallah kami juga sebelumnya harus memang menghafal ya teman-teman. Istilah Al-Qur'an secara istilah yakni kalamullahil munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu al-muta'abbadu al-manqulu bitawaturi al-maktubi fil masahifi min awali suratil Fatihah ila suratin Nas. Jadi artinya kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu. Jadi lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi.
membacanya bernilai ibadah. Al-manqulu bitawaturi, diturunkan secara mutawatir teman-teman. Diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu yakni diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Jadi nggak langsung Allah turunkan teman-teman. Jadi mutawatir ini secara berangsur-angsur. Begitu ya teman-teman. Kemudian al-maktubi fil masahifi, dituliskan pada mushaf. Apa sih bedanya mushaf dan Al-Quran yang kita bahas? Al-maktubi fil masahifi min awali suratil Fatihah ila suratin Nas. Min awali suratil Fatihah ila suratin Nas. Jadi dituliskan pada mushaf dimulai daripada awal surah Al-Fatihah sampai pada surah An-Nas. Nah, di sini teman-teman, jikalau teman-teman ada ketinggalan boleh komen ya teman-teman ya. Atau buka suara juga boleh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi Al-Qur'an secara bahasa dan definisi Al-Qur'an secara istilah. Yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, al-mu'jizu, lafaz-lafaz mengandung mukjizat, al-muta'abbadu bitilawatihi, membaca bernilai ibadah, al-manqulu bitawaturi, diturunkan secara mutawatir, al-maktubi fil masahifi min awal surat Al-Fatihah ila suratin Nas, dituliskan pada mushaf pada awal surah Al-Fatihah sampai pada surah An-Nas. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya Al-Qur'an bukan karangan manusia teman-teman. Bukan karangan manusia, namun bukan juga hasil pemikiran Nabi. Namun tapi dari langsung Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, baik. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada beberapa kesamaan yang harus kita bahas, yang harus kita ketahui. Tapi sebelum itu, di sini saya Nah, teman-teman harus tahu juga nih, apa sih beda Al-Qur'an dan mushaf, teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin boleh bantu jawab. Jadi setelah ini yang mau mencoba untuk setoran sama saya, boleh 1-2 orang. Ya teman-teman ya, Masya Allah. Apa sih perbedaan Al-Quran dan mushaf, teman-teman? Mungkin Ustaz Irham boleh bantu jawab, Ustaz Irham. Apa perbedaan Al-Quran dan mushaf, Ustaz Irham? Insyaallah, Ustaz Irham ini luar biasa teman-teman. Jadi Ustaz Irham ini lagi mempersiapkan ujian ya teman-teman ya. Mohon doanya semoga beliau dimudahkan. Masya Allah teman. Allah. Nah baik teman-teman. Jadi Al-Quran itu kita biasa sebut, yang kita pegang, saya nggak Al-Quran di dalam kamar. Jadi Al-Quran itu gimana ya? Itu adalah ayat-ayatnya, bacaan-bacaannya. Namun yang kita pegang selalu, yang kita baca selalu di dalam Al-Quran begitu wahyu Allah, betul. Ada dari Ukhti Dina Termila ya. Apa nih? Saya bacakan dulu. Baik, Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah yang dibaca, dihafal, dan didengar. Mushaf adalah buku tulisan, betul. Jadi mushaf itu adalah bentuk bukunya, bentuk Al-Qurannya yang kita pegang, yang kita baca. Nah, sementara kalau Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang kita baca dan kita hafalkan serta kita pahami, seperti itu teman-teman. Nah, baik. Sebelum itu, sampai sini ada yang mau coba setoran teman-teman? Definisi secara bahasa ataupun istilah, teman-teman boleh angkat tangannya atau langsung boleh buka mic-nya. Bisa teman-teman? Sudah ada yang bisa? Atau teman-teman boleh minta ulangin lagi. Jadi teman-teman, insyaallah teman-teman jangan kaku teman-teman. Insyaallah kita akan selalu membersamai teman-teman. Jadi insyaallah ke depannya dan seterusnya saya akan membersamai teman-teman dalam mempelajari tajwid dan tahsin insyaallah. Jadi kita sharing-sharing. Ada yang bisa setoran teman-teman? Ada yang mau coba? Insyaallah. Ini kalau kata pepatah itu, pada bahasa Arab begini, kurang lebih. Yang pertama itu, yang di awal itu adalah orang yang, gimana ya bahasanya? Jadi saya coba cari lagi ya. Jadi teman-teman boleh, ada yang bisa bantu untuk coba setoran? Saya ulangi lagi. Al-Quran secara bahasa, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sudah? Saya ulangin. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Jadi insyaallah kita belajar dasar-dasar dulu teman-teman. Belajar dasar-dasar dulu ya.
Qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Atau teman-teman boleh banget untuk setoran, coba setoran di secara bahasanya. Ada yang mau coba teman-teman? Insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Yang di awal ini spesial ya teman-teman ya. Walaupun setelahnya itu lebih baik, tapi yang pertama itu lebih utama, lebih luar biasa. Ayo jangan malu-malu teman-teman. Kita insyaallah belajar kok. Ada yang mau bantu jawab teman-teman? Bantu setor? Yang mau coba setoran? Gimana ada? Baik, nanti sambil menunggu teman-teman boleh acungkan tangan. Atau nanti langsung buka suaranya aja teman-teman. Seperti itu ya. Baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari apa itu Al-Qur'an, apa itu mushaf, apa sih definisi Al-Qur'an secara bahasa, apa definisi Al-Qur'an secara istilah. Nanti insyaallah saya share ke admin grup ya teman-teman ya. Nah, baik. Yang pertama itu kita akan bahas menjadi keluarga Allah. Sebentar ya teman-teman ya. Afwan. Baik, mohon maaf teman-teman tadi ada sedikit gangguan ya. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui yakni keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita harus mengetahui teman-teman keutamaan dalam membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita akan di pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas 7 dalil saya, 7 keutamaan. Insya Allah kita akan jelaskan. Nah, baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan bahas hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran. Kum ahlullah wa khassatuhu. Jadi sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah pun menjawab, ahlul Quran. Jadi Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa? Yakni ahlul Quran. Mereka lah keluarga Allah. Hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Nah, hadirin sekalian, hadis riwayat Ahmad. Hadirin sekalian, bayangkan kita ini manusia biasa teman-teman, penuh dosa dan kekurangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang dekat dengan Al-Quran sampai disebut keluarga Allah. Masya Allah, bukan teman-teman. Jadi bukan karena keturunan, bukan karena jabatan ataupun harta teman-teman, tapi karena Al-Quran Allah menjadikan kita sebagai keluarganya. Nah, jadi karena kita dekat kepada Al-Quran, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu membersamai Al-Quran, dengan kita selalu mempelajari Al-Quran, dengan selalu membaca Al-Quran. Ya, walaupun mungkin teman-teman mendengar para sahabat, para tabi'in. Bahkan kalau kita nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, ada sedikit spill yang dimana para sahabat itu atau para tabi'in itu dapat menyelesaikan membaca Al-Quran dalam satu hari itu bisa sampai 1 juz. 1 juz. Ada yang juga bisa sampai 15 juz. Ada yang juga satu hari itu sekali khatam teman-teman, 30 juz satu hari. Kemudian ada juga yang satu hari itu 2 kali khatam. Di pagi khatam, malam juga khatam. Ada yang juga yang luar biasa nanti 4 kali khatam di pagi, 4 kali khatam di malam. Luar biasa teman-teman. Jadi Masya Allah kita nggak bisa bayangkan teman-teman ya, bagaimana para sahabat ataupun tabi'in ini yang dimana mereka membersamai Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah itu ya, walaupun
satu hari satu juz, atau satu hari satu halaman, atau satu hari satu lembar, itu Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa meniru dalam hal konsistennya seperti itu teman-teman. Nah itu yang pertama, hadis yang pertama. Innalillahi alina minan nas. Dan insya Allah teman-teman juga boleh untuk setoran yang dimana ini kebermanfaatannya untuk teman-teman, bukan untuk saya, bukan untuk saya. Jadi ini bermanfaatan untuk teman-teman. Jikalau teman-teman bisa menghafal dan bisa menyetorkan kepada teman-teman lainnya. Dan insya Allah bagaimana teknis setorannya, insya Allah kita akan bicarakan dengan adminnya ya teman-teman ya. Baik. Jadi lagi yang pertama, hadis pertama, innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qal hum ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhum. Mereka lah ahlul Quran, mereka juga adalah keluarga Allah. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu membersamai Al-Quran, mereka adalah orang yang terpilih teman-teman. Masya Allah. Nah yang dimana teman-teman hari ini atau kemarin-kemarin menjadi santri di pesantren membersamai Al-Quran, bahwasanya kita inilah hamba pilihan Allah. Kenapa nggak yang lain? Karena Allah memilih kita teman-teman. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak sembarangan, Allah tuh nggak sembarangan memilih. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membersamai Al-Quran adalah hamba-hamba yang Allah pilih teman-teman. Masya Allah ya. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ataupun keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, yang di sini teman-teman pasti sering mendengar. Hadis ini sangat masyhur ya. Yang dimana bunyi hadisnya yang kedua, yang pertama tadi keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama menjadi keluarga Allah, itu yang pertama. Yang kedua merupakan amal terbaik. Nah, merupakan amal terbaik apa? Bunyi dalilnya, apa bunyi hadisnya? Hadisnya yakni yang sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi di akhir session insyaallah saya mintakan kepada teman-teman untuk membacakan atau menyetorkan minimal satu hadis dari yang kita akan bacakan atau kita sampaikan di keutamaan membaca Al-Quran ya. Teman-teman bersiap-siap insyaallah ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya apa? Sebaik-baik di antara kalian, khairukum, sebaik-baik di antara kalian man ta'allamal Quran. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran itu amal terbaik, teman-teman. Jadi belajar Al-Quran itu amal terbaik. Meskipun belum lancar. Nah, mengajarkan Al-Quran itu amal terbaik juga. Jadi belajar Al-Quran itu amal terbaik dan mengajarkan Al-Quran itu amal terbaik. Meskipun hanya satu ayat. Nah, Islam tidak menuntut kita langsung hebat teman-teman, tapi mau belajar dan istiqomah. Jadi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itulah hadis yang dimana merupakan amal terbaik. Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya merupakan amal yang terbaik, seperti itu. Nah, nanti insya Allah di akhir saya akan sedikit menceritakan beberapa kisah. Semoga dengan kisah-kisah tersebut nantinya menumbuhkan semangat belajar kita dalam mempelajari Al-Quran, baik tajwidnya, baik tahsinnya, dan cara menghafalkannya insya Allah. Nah, itu adalah hadis yang kedua. Merupakan amal terbaik. Yang pertama tadi menjadi keluarga Allah, yang kedua merupakan amal terbaik. Nah, kita masuk ke keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, yakni ibadah unggulan. Di sini sedikit panjang hadisnya, tapi insya Allah mudah-mudahan mudah teman-teman yang hafal kalau kita insya Allah niat. Nah, di sini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan.
Nah, dengan bacaan satu kebaikan itu, teman-teman, itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan. Misalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Namun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba teman-teman kalikan, teman-teman. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana, teman-teman? Satu huruf saja kita membaca, kita mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, teman-teman. 1 kali 10, 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, 3 huruf. Maka 10 kali 3 yakni 30. Masya Allah. Jadi ya Masya Allah, teman-teman, kalau kita ini sebagai motivasi, teman-teman, bukan berarti kita hitung-hitungan, tapi menjadi motivasi kita agar selalu membersamai Al-Quran. Makanya dikatakan yang mempelajari Al-Quran itu adalah amal terbaik, dan mengajarkannya pun adalah amal terbaik, teman-teman. Maka dari itu Al-Quran itu luar biasa banget, teman-teman. Ya Allah, luar biasa banget lah. Makanya, teman-teman, Allah pun menaikkan derajat kita ketika kita membersamai Al-Quran, insya Allah. Nah, itulah tadi, teman-teman. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa, teman-teman? Membaca Al-Quran itu ibadah termudah, teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi, membaca Al-Quran itu adalah ibadah termudah, tapi pahalanya luar biasa besar banget, teman-teman. Jadi banyak di luar sana yang gimana ya, yang tertipu, yang lalai dengan membaca Al-Quran. Nah, padahal ketika kita tahu, kalau kita tahu betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Al-Quran ini, dengan kita baca satu huruf saja, Allah melipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan. Nah, lain pula di riwayat lain dikatakan juga oleh beberapa imam-imam di dalam tajwid, teman-teman. Jadi alif lam mim ini enggak hanya 3, teman-teman. Jadi alif huruf alif itu apa aja? Hamzah, lam, huruf fa. Jadi 3 huruf. Jadi alif itu ada 3 huruf. Alif, lam apa aja? Huruf la, kemudian hamzah atau fa, ya hamzah atau alif, kemudian lam sama mim, kemudian mim. Huruf mim apa aja? Mim atau kemudian ya mati. Kalau kita ada papan tulis mungkin bisa jelas ya, teman-teman. Mim tambah mim lagi. Mim. Bentar ya, Kak. Sebentar, teman-teman, ada si tetangga. Baik, kita lanjut, teman-teman. Jadi dalam riwayat lain katakan imam-imam di kitab tajwid ataupun mempelajari Al-Quran, di situ alif lam mim ini enggak hanya 3 huruf, namun 9 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 90 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Maka dari itu ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, insya Allah barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka kebaikan kepadanya, dan barang siapa yang mengajarkannya, maka kebaikan juga kepadanya. Baik, kita lanjut ke hadis keempat. Sebentar ya, teman-teman. Baik, kita lanjut, teman-teman. Baik, kita akan membahas di keutamaan membaca Al-Quran yang keempat. Yang pertama tadi, menjadi keluarga Allah. Yang kedua, merupakan amal terbaik. Yang ketiga, ibadah unggulan. Dan yang keempat di kitab ini adalah mendapat derajat yang tinggi. Apa dalilnya? Apa hadisnya? Di sini dalilnya adalah An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atahu fihi wa huwa alaihi syaqut lahu ajrun. Jadi teman-teman dan teman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang al-mahiru bil Quran, seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, Masya Allah, seorang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, jadi teman-teman yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, Masya Allah, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'adahu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Jadi walladhi yaqra'ul Quran, adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Jadi dengan terbata-bata, yakni masih dalam proses belajar ya teman-teman, baik dia mulai dari Iqra ataupun ya alif bata. Nah, itu adalah proses yakni dengan terbata-bata dan sulit, maka baginya 2 pahala teman-teman. Nah, yang lancar dimuliakan, yang terbata-bata lebih dimuliakan karena usahanya. Maka jangan malu teman-teman, jangan malu untuk belajar Al-Quran meski sudah tua, apalagi kita yang masih muda. Jangan malu untuk belajar teman-teman. Yang tua saja nggak malu untuk belajar teman. Alhamdulillah kemarin saat itu saya diamanahkan sebagai imam di Masjid Raya Bintaro Jaya, Masya Allah. Dan di situ juga diberi kesempatan untuk mengajar, membersamai bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek, Masya Allah. Beliau-beliau teman-teman. Jadi beliau-beliau itu tidak pantang menyerah untuk membersamai membaca Al-Quran. Nah, satu lagi kisah teman-teman. Satu lagi kisah di Maskanul Hufaz, yang dimana kalau di angkatan saya itu ada yang tamatan S1, ada yang tamatan yang luar biasanya tamatan S2 gitu teman, di ITB. Nah, teman saya ini, satu angkatan saya ini, beliau ini padahal ITB itu di Institut Bandung teman-teman, itu adalah umum ya teman-teman, pertambangan S2-nya. Namun beliau ingin mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak memandang yang namanya usia teman-teman, tapi memandang siapa yang bersedia. Kalau teman-teman insya Allah bersedia, insya Allah Allah mudahkan segala yang kita inginkan. Kemudian yang sangat luar biasa lagi teman-teman, yang gak kalah luar biasa, yakni di Maskanul Hufaz itu ada orang tuanya Ustazah Oki. Nah, orang tuanya Ustazah Oki, ya, Masya Allah, Ustaz Irham juga teman-teman, beliau belajar di Mesir dan Masya Allah juga beliau sering jumpa Ustazah Oki karena Ustazah Oki juga sedang melanjutkan ilmu pendidikan atau S1-nya, mengulang S1-nya, yakni di ilmu agama seperti itu teman-teman. Jadi orang tua Ustazah Oki ini walaupun sudah tua usianya, Masya Allah, beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 20 juz teman-teman. Kemarin bersama-sama saya juga wisuda teman-teman, Masya Allah. Jadi kita melihatnya, ya Allah luar biasa. Ternyata orang yang sudah tua saja tidak berhenti untuk mempelajari Al-Quran. Jadi teman-teman jangan sampai kalah teman-teman sama orang tua ya. Insya Allah. Baik, karena sudah malam teman-teman, Insya Allah kita akan bahas 3 hadis lagi, kita percepat. Jadi di dalam hadis tersebut yang keempat tadi, yakni orang yang mahir baca Al-Quran, yang lancar dimuliakan, yang terbata-bata lebih dimuliakan lagi teman-teman. Karena apa? Karena usahanya. Maka jangan malu belajar Al-Quran. Meski kita sudah tua, walaupun kita sudah tamat sekolah, walaupun misalnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesungguhan kita, bukan kecepatan kita, seperti itu. Nah, kemudian di hadis yang kelima, yakni sebagai obat hati dan jasmani. Sebagai obat hati dan jasmani. Di sini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, yang dimana bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
wasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat. Menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Nah, Al-Quran teman-teman adalah obat hati yang gelisah, penyejuk jiwa yang lelah, penguat iman saat ujian datang. Banyak masalah hidup bukan karena kurang harta teman-teman, tapi jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah teman, na'udzubillah min dzalik. Jadi suatu kisah ketika saya di Ma'had Adi Amanah, saya merasakan demam teman-teman, demam yang lumayan ya, sehingga saya tidak masuk halaqah. Namun ketika saya di kamar, saya mencoba untuk mencari hafalan walaupun badan saya panas. Dan ketika saya menghafal Al-Quran dalam keadaan panas, dalam keadaan diselimutin, saya membaca Al-Quran, menghafal, keluar keringat yang luar biasa banyak teman-teman, tapi saya tetap lanjut menghafal. Nah, ketika itu, Masya Allah, tabarakallah, saya merasakan, ya Allah, kok langsung sembuh ya, kok langsung enakan ya badannya. Jadi sehingga saya, ketika saya melanjutkan hafalan saya, kemudian setelah itu saya langsung sorenya setoran teman-teman, Masya Allah. Maka dari itu Al-Quran ini adalah obat teman-teman, obat hati yang gelisah ya, penyejuk jiwa kita yang lelah, mungkin yang lemah, dan penguat iman saat ujian datang. Maka ketika teman-teman sedang gelisah, coba deh teman-teman untuk membaca Al-Quran. Nah, baik. Yang keenam, kita singkat saja, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Yang keenam, mendapat sakinah dan rahmat. Nah, bunyi hadisnya, bunyi dari ini seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, di sini dalam hadis ini dikatakan tidaklah suatu kaum, jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum atau tidaklah suatu kaum berkumpul membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah, diliputi rahmat. Selain turun ketenangan, kemudian diliputi rahmat, kemudian dikelilingi malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk lainnya, makhluknya. Nah, inilah teman-teman, ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud teman-teman. Jadi inilah sebabnya majelis Al-Quran terasa tenang, terasa adem dan damai, karena yang hadir bukan hanya manusia tapi juga malaikat. Masya Allah, dengan kita mengadakan kajian online ini, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir teman-teman, saya ulangin, yang pertama tadi, keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama menjadi keluarga Allah, yang kedua merupakan amal terbaik, yang ketiga ibadah unggulan, yang keempat mendapat derajat yang tinggi, yang kelima sebagai obat hati dan jasmani, yang keenam mendapat sakinah dan rahmat, dan yang ketujuh, terakhir, memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi keutamaan membaca Al-Quran, membersamai Al-Quran, yakni yang ketujuh, yang terakhir, sebenarnya banyak teman-teman, kita cuma bahas 7 doang. Yang ketujuh, memberikan syafaat pada hari kiamat. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, teman-teman. Nah, inilah sebabnya majelis Al-Quran juga terasa tenang, adem, dan damai. Karena juga yang hadir bukan hanya manusia, lagi-lagi bukan hanya manusia, teman-teman. Malaikat pun hadir ketika kita mengadakan majelis Al-Quran. Sehingga juga itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga ada an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra biha.
Jadi dari Abdullah ibni Amru radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Jadi dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah, karena kedudukanmu berada pada ayat terakhir yang kau baca. Jadi teman-teman, Masya Allah, Al-Quran ini akan menjadi penolong, teman-teman. Akan menjadi pembela dan akan menjadi pengangkat derajat kita di akhirat kelak. Jadi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya teman-teman. Al-Quran bukan hanya untuk disimpan, bukan hanya untuk dibaca saat Ramadan, tapi dihidupkan dalam keseharian. Mari kita mulai yang pertama, walau satu halaman sehari. Mari kita mulai yang kedua, walau satu ayat, tapi istiqamah. Karena siapa yang hidup bersama Al-Quran, Allah jaga hidupnya. Dan siapa yang wafat bersama Al-Quran, Insya Allah, mudah-mudahan ya teman-teman, Allah muliakan akhiratnya. Insya Allah. Jadi teman-teman, kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya hati kami ya Allah. Ya Allah jadikan Al-Quran penenang jiwa kami ya Allah. Ya Allah jadikan Al-Quran petunjuk hidup kami ya Allah. Dan ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penolong kami di akhirat. Baik teman-teman, sampai sini mungkin hanya itu yang kita sampaikan. Yakni yang pertama tadi membahas Al-Quran sebelum kita masuk ke tajwid, ke tahsinnya. Jadi teman-teman ke depannya saya harapkan kepada teman-teman semua untuk lebih aktif ya teman-teman ya. Lebih aktif, lebih bisa diajak kerjasamanya agar kajian kita tidak terlalu monoton. Nggak hanya saya aja yang berbicara, namun nanti saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan ulang atau mensetorkan hafalan kepada saya. Dan insya Allah sistemnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua bisa saya simak hafalan teman-teman, setoran teman-teman, setoran apa tadi definisi Al-Quran secara baik definisinya nanti atau keutamaannya ataupun nanti hafalan Al-Qurannya saya nggak bisa simak semua. Namun ketika dalam online ini saya meminta satu atau dua orang untuk membacakan atau menyetorkan hafalannya seperti itu. Jadi saya tutup dengan satu kisah sahabat teman-teman. Jadi kisah sahabat Nabi yang tak pernah menyerah. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa orang yang terbata-bata membaca Al-Quran mendapat 2 pahala. Mengapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak semua sahabat langsung lancar membaca Al-Quran. Ada yang terbata-bata, ada yang gagap, ada yang sulit makhrajnya, tapi mereka tidak berhenti belajar. Nah, pesan pentingnya apa teman-teman? Pesan pentingnya adalah Allah tidak menilai kefasihan dulu, tapi kesungguhan belajar. Barakallahu fikum. Saya tutup. Kalau sebelum itu ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya persilakan kepada MC. Masya Allah, syukran ilmunya Ustaz Syauqi. Masya Allah, Ustaz Irham. Di sana jam berapa Ustaz? Ya Allah, kayaknya masih terang tuh ya. Jam 4 sore. Allah, di masjid. Titip salam juga untuk Ustazah Oki. Masya Allah. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita atau mungkin sistem setorannya gimana? Boleh teman-teman. Saya persilahkan. Gimana? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Atau paham insya Allah? Baik. Gimana MC? Nah, Ustadz, untuk acara selanjutnya ini sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dibatasi berapa pertanyaan, Ustadz? Mungkin 1 atau 2. Kalau ingin banyak bertanya, boleh juga. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya saya jawab. Pada waktu juga saya jawab hari ini juga. Boleh? Yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, tafadhol kepada teman-teman untuk bertanya. Kalau malu melalui on mic bisa menulis di kolom komentar.
mudah. Mungkin teman-teman sudah pada paham ya teman-teman, Masya Allah. Mungkin kedepannya mohon kerjasama teman-teman, karena Insya Allah kita akan membedah satu persatu. Masya Allah ini sangat bermanfaat teman-teman. Saya pribadi juga ketika mempelajari ini, saya awalnya merasa, bacaanku sudah paten ini. Bacaanku sudah luar biasa ini. Tapi ketika kita bedah lagi, ketika saya kemarin mempelajari bersama Syekh, nah di situ merasa saya paling bodoh teman-teman. Kenapa ya Allah? Mungkin ternyata banyak ilmu-ilmu yang tidak saya ketahui. Ternyata banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Jadi teman-teman, insya Allah ke depannya kita membersamai lagi bersama kitab atau buku panduan tafsir Al-Quran metode Mahfaz. Insya Allah kita akan bedah. Insya Allah teman-teman, semoga bermanfaat. Baik, mungkin teman-teman nggak ada yang bertanya teman-teman ya? Atau kita tutup langsung MC? Baik, Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ana izin menutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, pembelajaran TTQ kita pada malam hari ini telah selesai. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Syauqi atas penyampaian ilmunya yang sangat bermanfaat. Ana selaku moderator izin menutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Afwan Ustadz, apakah berkenan untuk memimpin doa penutup? Mungkin boleh. Mungkin untuk mengakhiri kajian kita, mari sama-sama kita berdoa. Namun saya ingin berdoa sama-sama, yakni doa untuk pengakhiran Al-Quran, yakni seperti biasa, Allahumma arhamna bil Quran, dengan irama. Baik, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insyaallah untuk metode setorannya saya akan kirimkan teman-teman yang kita bahas insyaallah ke admin. Nanti admin akan share di grup insyaallah. Barakallahu fikum, wa'afu minkum. Sedikit quotes dari saya. Teman-teman, pada malam hari ini Masya Allah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kajian pada malam hari ini. Quotes untuk penutup pada malam hari ini, jangan malu membaca Al-Quran meski terbata-bata, karena setiap huruf yang diperjuangkan sedang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, Ustadi. Terima kasih. Ilmunya Ustaz. Semoga bermanfaat. Amin. Ustaz Irham. Lebih. Terima kasih banyak Ustadz atas pembacaan doanya. Semoga dengan pembacaan doa pembelajaran pada malam hari ini tambah berkah dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, semoga kita berkesempatan lagi untuk berkumpul di pembelajaran selanjutnya. Sekarang boleh untuk teman-teman dan Ustadz untuk meninggalkan ruang belajar. Sekali lagi, Ana mengucapkan syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz dan seluruh member. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan teman-teman ya. Assalamualaikum.